Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat tetapi tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang bergaung atau canang yang gemerincing. Gitu. Wah, kita omong yang hebat-hebat, naik motor selamat, wih, tapi kadang lagaknya nih, ini barang kakek aku nih, gara-gara inilah selamat. Itu kan mengandalkan materi, padahal tidak tahu sang pencipta materi itulah yang menyelamatkan. Mulailah dengan barang ini kita bisa menolong orang. Ya, itu apa? Ini barang bisa menyembuhkan orang sakit kepala, sakit gigi, tinggal direndam saja. Tapi itu kan apakah kasih? Bukan. Setelah itu ada syaratnya. Ini gratis hari ini. Kalau kau sakit gigi lagi, bayar. Pengkeras. Ya kan? Yang namanya orang minta upah itu kan terlalu banyak. Orang timur ini kan terlalu banyak. Pengkeras. Padahal sama Pak itu. Ya. Cuman caranya berbeda. Setelah keluar dari sini kan nanti jangan-jangan ada yang pakai pesta buang sial, nyaruk semangat, apalah, supaya tak melakukan kejahatan lagi. Boleh-boleh saja, itu budaya. Tapi yang paling utama adalah ketika kita mohon ampun kepada Tuhan Yesus, menerima sakramen pertobatan. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat dan aku tahu segala rahasia serta memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi itu. Sekalipun misalnya saya itu meyakinkan kalian untuk mengimani Yesus, tetapi tidak mempunyai kasih, semuanya tak berguna. Itu juga dengan kalian. Sekalipun udah baik di sini, tapi sekali keluar tak mempunyai kasih, malah menyombongkan diri. Semacam-macam nih, 5 tahun nih. Maksudnya apa? Biar bayar TS tak bayar kan? Udah kata pemilik barang, biar aja. Mungkin dipikirnya kita gila kan? Nah itu. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Gitu. Kalau orang mau dipilih itu kan, wah baik dia, jamin, ngasih barang, ngasih sembako. Sudah terpilih, belum dulu. Tapi kalau tidak terpilih, marah, minta kembali. Jadi pemberian itu, kalau tanpa kasih pun semuanya sia-sia. Nah, Paulus mengatakan kasih itu sabar. Sabar ya. Kadang kita tidak sabar. Memang banyak hal yang membuat kita tidak sabar. Ya. Apalagi kalau misalnya mau buang air besar, toilet atau WC-nya di kamar hanya satu, udah sakit perut kan? Kayak apa deh, gedor-gedor, cepat gitu. Nah, coba sekali kawannya juga gedor-gedor, dia marah kan? Segala macam kebun binatang kan? Bahkan bisa terjadi perkelahian kan? Kasih itu sabar ya. Memang kadang lucu, aku ini dah sabar. Wah, masa itu sih sombong. Ya kan? Aku ini dah sabar, masa sabar diomongkan. Nuan tenang, tapi dia yang mukul orang kan begitu. Jadi itu kasih itu sabar. Murah hati. Murah hati itu mau ya
membantu, bekerja sama, mengampuni, kan? Dan tidak cemburu. Oh, petugas ini lebih sayang ke dia, lihatlah, sikit-sikit dia, sikit-sikit dia. Ya kan? Kan bisa jadi cemburu di sini kalian. Merasa tidak diperhatikan. Bahkan namanya pun tidak dikenal. Kamu, tapi kawan kamu tuh Andi sini. Padahal Andi baru sebulan. Kamu udah setahun tidak dikenal. Kamu sini. Kamu. Ya kan? Maka lain kali supaya kamu dikenal, saya ya Pak, ya kan? Nama saya Budi Pak, bukan kamu Pak, gitu. Ya kan? Pastikan kamu menggerutu, Bapak itu padahal kita tuh bawakan dia kopi, buatkan teh, masa manggil saya kamu. Sedangkan Andi itu baru jadi omong udah kenal. Itu cemburu tuh jealous ya. Jadi kalau udah cemburu tuh susah. Cemburu tuh bukan masalah hanya cemburu. Misalnya kita lihat pacar kita jalan dengan orang, bukan. Cemburu itu adalah perasaan yang mengganggu dan membuat kita tidak suka. Ya, paham ya? Itu cemburu. Kalau ada orang datang ke rumah kita misalnya, tiba-tiba menegurnya dia pun enggak, itu sombong kan? Bisa jadi juga itu cemburu. Jadi sombong, cemburu, iri hati, dendam tuh adik-beradik lah dia tuh. Sekongkol lah namanya ya. Cuman tingkat kadar-kadarnya saja mungkin membuat dia cemburu sampai level ini. Mengapa kamu berbuat kejahatan? Karena cemburu. Cemburu. Padahal sebenarnya karena dia terluka. Nah ini. Kasih tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan tidak bertindak kurang sopan. Itu. Kalau kamu misalnya melakukan percabulan, itu tidak sopan namanya. Mengintip orang mandi tidak sopan. Ya. Sudah seusia gini masih gurau yang main kepala. Ya kan? Karena akhirnya bisa kelahi gara-gara main kepala. Akhirnya dibawa sampai tua tuh, main kepala orang. Ya. Jadi mulailah berpikir untuk hal yang sopan ya. Tidak permisi. Di sini kan dikasih budi pekerti kan. Salaman yang baik dan sebagainya. Ya ikutilah. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak cepat marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu. Misalnya lagi masak, kesempatan nih, pokoknya ayam aku 2 potong. Nah, lalu yang kawan, kita potong 2 aja, dia biar kecil. Nah itu dia. Artinya mengambil keuntungan sendiri kan. Sayurnya dia banyak. Kawan-kawannya sayurnya ya 1 sendok, dia bisa 5 sendok. Karena dia yang lagi bagi makanan kan. Misalnya, ya. Lalu tidak cepat marah. Baru jadi senggol udah ngajak orang kelahi, bertinju. Baru jadi tegur, udah mulai diam. Menyiapkan strategi untuk balas dendam. Nah itu. Jadi yang namanya iri hati, cemburu, itu adik-beradik dengan marah. Iya kan? Betul tak? Kalau orang cemburu pasti marah kan? Adik-beradik ya. Kalau orang iri marah kan? Orang dendam pasti marah. Adik-beradik untuk membakar. Untuk membakar. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, itulah. Padahal sebulan yang lalu kan gara-gara hanya sedikit ya pakai sabunnya. Ya kan? Kita pakai sabun kawan kita banyak-banyak. Oh, ini pelit katanya. Oh, padahal dia kawan itu hanya pakai sedikit ya. Kita sudah pakai banyak kan gitu.
lalu kita nuduh dia pelit kan? Itu menyimpan kesalahan orang lain. Kadang-kadang ditegur oleh kawannya, makainya sedikit ya, karena udah sedikit nih sabun kan begitu. Kan di tempat ini kan kalian kan pasti dibagi sabun kan? Ada yang cukup, ada yang enggak kan? Ada yang nyabun satu hari itu bisa tinggal setengah, tah apa di sabunnya. Betul ya? Segala macam sabun mandi pun untuk dia nyuci baju. Tah dia nyuci apa lagi kan? Ada yang makainya awet kan? Nah, terkadang ini kan banyak yang enggak pintar dia. Kalau yang pintar itu kan dibagi, dipotong. Ya kan? Oh, satu hari ini pakai ini. Pakai ini, pakai ini. Bisa cukup. Satu bulan satu kan sabunnya? Wah. Hah? Itulah sabun. Satu bulan satu kan? Untuk sabun mandi ya kan? Yang per orang kan? Ada yang seminggu udah habis kan? Lalu ngambil sabun kawannya lagi kan? Kalau enggak dikasih bilang pelit kan? Itu tadi, akibat apa tadi? Mencari keuntungan sendiri dan menyimpan kesalahan orang lain. Dia tuh pelit, dah mulai dia ngajak kawan-kawannya untuk sekongkol. Ya kan? Tidak menyukai. Wah, memang dia tuh pelit tuh. Wah, mulai dah satu, dua. Terjadilah di tempat itu blok kan? Nah, kalau kawannya tidak melakukan perlawanan, tapi terjadi kalau misalkan dah mulai juga kawannya buat geng. Nah, itu. Awalnya kan dari tadi marah, iri hati, cemburu, sekongkol kan, akhirnya buat sesuatu yang jahat kan, mulailah terjadi perkelahian. Nah, ini hal-hal yang mesti kalian pahami ya. Malum lah, pakai sabun bisa seminggu, kawannya sebulan. Tapi kalau misalnya di dalam kamar itu diatur, ya kan, tidak apa-apa. Misalnya ada 12 orang kan 12 sabun. Pakai sabun satu dulu, udah habis sabun yang kedua. Nyaman kan? Tapi kalau dia pelit kan, sabunnya disembunyikan, kena sabun kawannya dipakai. Kan bingung. Kan ada yang meletakkan di kamar mandi sabunnya. Makanya diatur oleh ketua kamar kan. Misalnya 12 orang dapat 12 sabun kan? Nah, sabun ini dikasih ke ketua kamar kan? Taruh aja di situ kan? Irit ya kan? Kalau semuanya buka sabun, habis tuh. Ya kan? Ya, di kamar mandi itu kan cukup satu sabun kan? Pakai semuanya kan? Kan kita pakai sabun aja digosok di tangan. Emangnya sabun itu gitu gosok? Pasti cukup. Percayalah. Kalau begitu caranya. Ya kan? Tapi kalau masing-masing bawa sabun sendiri, ya udah. Bukan karena apa? Habis kena air. Ya kan? Kalau misalnya kawan yang mandi, jatuh, biarkan sabun dia gantilah. Ada yang nyemplung di dalam tong air, masuk ke lubang WC, habis. Tidak diatur. Karena kalau di tempat ini sabun ini paling utama. Kalau kalian tidak bersabun di situ tuh rasanya gimana? Ya, odol. Yang paling mewah tuh pasti sabun odol, ya kan? Baru kalian tahu kalau di tempat ini paling mewah tuh sabun dan odol kan? Ngapa mandi tanpa sabun rasanya tidak nyaman ya? Padahal dulu waktu di daerah di kampung tinggal nyelamnya, tah gosok apa aja kan? Tapi di tempat ini kan kalian pasti akan belajar bersih. Nah, kasih menutupi segala sesuatu. Nah, lihat ya. Kasih tidak bersukacita atas kelaliman, tetapi atas kebenaran. Jadi kalau ada kawannya itu merasa bangga telah buat orang mati, telah bangga memperkosa anak gadis orang, bangga ini bangga itu masuk rumah orang, itu kita bukan merasa bangga,
tetapi kita berduka cita. Tetapi kita bersuka cita atas kebenaran. Ya. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu. Nah itu, menutupi segala sesuatu, bukan menutupi kesalahan orang. Yang ditutupi dari kasih itu adalah supaya kita mampu untuk mengasihi, ya kan? Percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Tidak 6. Dah melamun, dah kemana-mana dia melamun, udah pergi ke Sungai Sebalo sana. Jadi badan ya di sini, rohnya dah merantau. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hati-hati ya. Kalau kita dalam keadaan situasi, dalam hal-hal yang tertentu, jangan suka melamun. Kalau merenung boleh, melamun jangan. Karena melamun itu berbahaya, akibatnya fatal. Kalau orang melamun di tepi jalan, asik jalan, langsung tiba-tiba ada kendaraan kan. Atau orang melamun lagi menggunakan sepeda motor atau nyetir, bukan hanya merugikan dirinya sendiri, orang lain. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap. Nah itu. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi bila yang sempurna tiba, hilanglah yang tidak sempurna itu. Siapakah yang sempurna? Yesus Kristus. Sekarang kita tidak sempurna, tetapi kita akan bersama kesempurnaan itu karena Kristus. Siapa kesempurnaan itu? Allah, Sang Pencipta. Dan kita akan kembali kepada Allah, kembali kepada Bapa. Allah yang kita panggil Bapa. Maka Tuhan orang Kristen itu siapa? Bapa. Tuhan orang Kristen itu siapa? Yesus. Bapa yang kita sebut Yesus. Tuhan orang Kristen itu siapa? Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan 3, tetapi dialah Sang Sabda, Sang Firman, yang disebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Paham ya? Yang kodrat dan hakikatnya sama. Kalau kalian bisa berdoa, oh Yesus, udah jelas. Oh Tuhan, ya jelas. Kan ada yang berdoa, ya kan? Tuhan yang dikenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu hanya menyatakan ungkapan. Ya jelas, Tuhan kita bisa sebut Bapa, kita bisa sebut Yesus, kita bisa sebut Roh Kudus. Tetapi dalam situasi dan keadaan yang sesuai dengan konteksnya. Ketika masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Mereka seperti kanak-kanak dan berpikir seperti kanak-kanak pula. Maka ada disebut lapas pembinaan khusus anak. Tapi kalian bukan kanak-kanak, ya. Usia-usia kalian ini sebenarnya masa-masa untuk bermain yang serius, tapi kalian melakukan yang serius. Anak yang berurusan dengan hukum kan disebut. Nih masih 16 ya, 17, 18 nih, 16, 17, 18. Karena belum 19. Waktu dapat vonis itu umur berapa? 17 ya? Atau melakukan waktu itu kamu umur berapa masuk ke sini? 17. Kalau ini udah jelas pasti 15 ya. Waktu masuk di sini 15. Nih 17 kan? 17 nih, 17 kan? 17. Oh. Jadi masih kategori anak-anak. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Sifat kanak-kanak itu berarti sifat yang rasa ingin tahunya tinggi dan banyak, kurang seriusnya. Ya. Maka Rasul Paulus katakan, tetapi sekarang setelah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi kita mulai meninggalkan sifat kanak-kanak kita. Ya. Jadi kamu di tempat ini, di lapas khusus anak ini, jangan sampai kalian tidak berpikir untuk menjadi dewasa. Maka kalian dilatih dengan keterampilan-keterampilan. Mengapa? Ya, supaya kalian bisa mampu mandiri. Ya, mandiri. Yang mau belajar ngelas, belajarlah. Yang mau belajar bengkel, belajarlah. Yang mau belajar masak, belajarlah. Ya kan? Berbagai macam keterampilan kalian asah dalam masa-masa ini. Makanya kalian dididik, dibina supaya mandiri, menjadi pribadi dewasa. Bukan menjadi pribadi yang kerdil, dewasa umurnya tetapi kerdil, lalu melakukan tindakan kriminal kembali. Tidak. Di tempat ini kalian ditempa untuk terampil. Misalnya ada tadi damkar memberikan pelatihan, ada yang ikut. Ya kan? Ada misalnya pelatihan, pernah pelatihan di sini membuat kue? Ada? Belum pernah. Nah, pelatihan misalnya, nah makanya nanti kalau keluar dari tempat ini kursus nyupir, nyetir, kan? Dan berbagai macam kursus lah untuk membina diri. Karena pada masa kanak-kanak menuju dewasa tahap awal ini kalian masih tidak malu. Tapi kalau orang sudah umur masuk fase 35 atau janganlah 35. Kalau udah umur 25, orang udah mulai ya malas. Jadi kalau kalian masih berpikir malas sekarang, hati-hati. Hati-hati. Kalian akan menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Ya. Dan itu bahaya. Bahayanya apa? Ya. Akan mencari sesuatu yang mudah. Lihat handphone orang, main ambil. Lihat dompet orang dikocek, main sikat. Lihat sepeda motor orang, udah mulai. Jadi tindakan kriminal itu atau sesuatu yang jahat itu, dia mempengaruhi pikiran. Rasanya tidak enak. Nah itu. Maka untuk memuaskan hasratnya dia mengenakkan diri. Setelah itu dia baru ketakutan, takut kena tangkap. Ya itulah. Ya. Jadi dalam pikiran kalian itu dia. Kalian akan dibawa oleh halusinasi, oleh setan dan iblis itu. Enak nih, enak gitu. Ya kan? Apalagi di tempat ini enak. Kalian dikasih makan 3 kali. Katanya, keluar dari sini. Bagus melakukan lagi biar masuk sini. Tapi tidak lagi masuk sini. Kalian bukan anak-anak, dewasa sama tuh. Hah? Jadi saudara-saudara yang terkasih, sadarlah itu ya. Ada yang sebentar lagi mau pulang, ya persiapkanlah diri dengan matang, dengan doa, ya, dengan melamun. Karena melamun tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalahmu adalah menyandarkan diri kepada Allah, lalu melakukan sesuatu yang baik. Nah itu. Sekarang ini kita melihat gambaran samar-samar seperti dalam cermin, tetapi nanti dari muka ke muka. Sekarang aku mengenal secara tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal secara sempurna, sebagaimana aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, harapan, dan kasih. Namun yang terbesar diantaranya ialah kasih. Nah itu, kasih. Siapakah kasih itu? Kasih itu adalah berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Itulah kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali, nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Pastikanlah, petiklah kecapi baik-baik, mengiringi sorak dan sorak. Itulah kasih. Kasih itu adalah firman Tuhan yang benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan.
Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Nah, itulah kasih. Kasih itu adalah berbahagia karena kita dipilih Allah. Berbahagialah kita dipilih sebagai suku bangsa yang dipilih Allah, menjadi milik pusakanya. Kasih setia Tuhan kiranya menyertai kita seperti kita berharap kepadanya. Nah, itu kasih. Dan kasih itu adalah sabda Tuhan. Kasih itu adalah roh dan kehidupan. Kasih itu adalah sabda kehidupan kekal. Maka kita menjawab kasih itu dengan haleluya. Lalu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka dalam Injil Lukas, orang-orang Farisi dan ahli Taurat menutup hati bagi Tuhan. Maka dia menutup kasih. Hati mereka penuh dengan iri, berarti dia menutup kasih. Dengan dendam, menutup kasih. Dan amarah, menutup kasih. Jadi kalau ada iri hati, dendam dan amarah dalam diri kalian, kalian menutup kasih. Mereka tidak bisa menghargai dan menghormati orang lain, berarti kalian tidak membuka hati kepada kasih. Hanya bisa menuduh bersalah dan jelas menjelekkan sesama, berarti kalian tidak kasih. Nah, itu contoh ya. Jadi kalau menjelekkan orang berarti tidak kasih. Mana ada orang menjelekkan orang kasih? Ya kan? Nah, dalam Injil Lukas, sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Tuhan Yesus ingin mengungkapkan bahwa mereka ini sudah luar biasa bebalnya, tidak mau kasih. Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis. Jadi Yesus mengungkapkan para nabi sudah mengingatkan orang ini akan kasih, tetapi mereka tidak mau mengasihi kasih, tidak mau menerima kasih. Maka Yesus mengatakan, jika kamu ingin masuk ke dalam kerajaan surga, maka kamu harus menerima atau menjadi seorang anak kecil ini. Nah, itu. Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Kalian berkata ia kerasukan setan. Serba salah. Paham ya? Jadi kalau kalian itu tidak menerima kasih, kalian akan serba salah. Semuanya salah. Pak polisi salah, Pak jaksa salah, Pak hakim salah, Pak sipir salah. Semua kalian salah-salahkan, ya kan? Orang tua kalian salah. Semua kalian salah, serba salah. Karena kalian tadi tidak menerima kasih tadi. Ngapa berhenti sekolah? Guru yang salah. Ngapa nyuri motor? Ya kan? Masyarakat yang salah. Jadi dianggapnya semua orang salah. Ya kan? Ngapa cabul? Ya cewek yang ngerayu, Pak, yang salah. Jadi semua, itu hati-hati. Jadi semua kebaikan dianggap salah. Semua hal benar dianggap salah, itu hati-hati. Kalian telah tersesat. Mata kalian ditutup. Maka harus bersandar kepada Tuhan. Dan begitu juga Yesus. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, tubuh, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Ngapain ke gereja? Ke gereja pun masih berdosa. Inilah tipe yang selalu menyalah-nyalahkan kebaikan Allah. Ya kan? Orang yang ke gereja itu sombong. Orang yang ke gereja itu, ya kan? Jadi menyalahkan. Kenapa tidak ke gereja? Ngapainlah orang seperti kita ini. Ya kan? Jadi saudara-saudara sadarlah itu. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Makanya mari menerima ya. Kanan. Ya kan? Ini udah mau bebas. Mari menerima sabda Allah, firman Allah, doa Bapa kami Salam Maria kemuliaan. Jangan tidak doa. Kalau udah mulai keinginan mau mencuri, doa Bapa kami Salam Maria kemuliaan, ya. Iya di sini kan prakteknya nanti.
Karena kalian akan bergumul. Kalau kalian ingin dimenangkan Tuhan, kalian harus menyandarkan diri pada Tuhan. Tapi kalau kalian mau dikalahkan lagi, kalian akan terjebak dalam situasi. Semakin kalian tersesat, semakin jauh ya. Hati-hati. Berjaga-jaga. Ketika setan itu diusir dari satu rumah, dia akan mengembara di padang gurun dan mencari 7 setan lagi untuk masuk ke rumah itu, supaya lebih parah lagi. Ya, orang Sebalu. Jadi dikorek telinga tuh, dikorek. Ya, kawan-kawan, saudara-saudara. Orang yang rajin ke gereja aja bisa jatuh. Yang rajin berdoa aja terus digodai. Kalau jarang berdoa ya setan tak mau godai, tetap dia jatuh. Jadi semakin kalian ingin berbuat baik, semakin banyak tantangan. Dan jangan pernah serba salah, karena kita adalah milik Kristus. Tuhan memberkati. Amin.